There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini tuh aku masih bisa share kegiatan, masih sehat, masih diberikan imun yang kuat. Pokoknya selama aku masih sehat, aku akan selalu share kegiatan aku. Ya, walaupun kadang-kadang tuh aku suka berpikir ya teman-teman, sebenarnya sih apa tujuan aku untuk nge-share ini. Ya, itu tuh kembali lagi ke awal ya, tujuannya tuh sebagai kenang-kenangan. Karena kalau kita pikirin ke yang lain-lain tuh pahit banget ya teman-teman. Banyak yang ngira tuh sekarang tuh posisi aku sekarang nih kayak yang udah nerima uang banyak. Ya ampun, aku mau curhat nih sama kalian. Jadi aku tuh kan sering posting reel gitu ya tentang kayak tiktokan gitu. Jadi karena aku tuh kan memang di YouTube kan udah bergaji ya teman-teman, hasil video aku tuh udah dibayar gitu karena aku tuh udah punya iklan. Tapi aku belum dapat pin AdSense aja karena aku sekarang lagi ngumpulin untuk pengiriman pin AdSense itu. Nah, jadi karena aku sering posting tentang kehidupan aku sehari-hari, banyak berbagai macam orang tuh yang mengira tuh aku tuh kayak yang udah gimana gitu. Kalian ngerti gak sih? Aku tuh kayak yang mereka tuh berpikir kalau aku tuh udah sukses gitu. Karena kan gini loh teman-teman, di YouTube itu sukses itu belum YouTube itu sudah bergaji belum tentu sukses ya teman-teman. Karena di sini tuh aku masih berjuang loh teman-teman. Banyak sih saudara, tetangga atau yang lain mengira aku tuh kayak yang udah wow gitu. Padahal aku di sini tuh masih merintis banget gitu. Aku tuh belum punya apa-apa pemasukan apa-apa ya dari sini. Aku tuh masih kayak yang masih mencoba untuk konsisten. Ya berharap berperuntungan nasib atau mengadu nasib aja deh. Kalau soal rezeki itu diatur sama Allah. Nah, jadi aku mau cerita sedikit nih sama kalian. Jadi ada beberapa orang atau saudara lah bisa dibilang ya. Dia tuh DM aku gitu kayak yang bilang kalau sekarang tuh gemukan ya katanya. Karena jujur ya teman-teman, semenjak aku fokus nge-YouTube, berat badan aku naik. Karena mungkin aku tuh fokus ke sini gitu ya. Aku tuh kayak mikirin aku buat video, edit, aku dubbing, aku ngerjain tugas YouTube, udah gitu aja pikiran aku tuh gitu. Jadi hari-hari tuh aku tuh kayak berlalu gitu aja gitu tanpa banyak pikiran. Nah itu tuh yang buat aku tuh jadi selera makan dan aku tuh berat badannya nambah gitu. Kalian lihat gak sih berat badan aku? Timbangan aku naik. Aku tuh semalam tuh waktu pertama YouTube tuh kalian bisa lihat aku kurus banget ya. Di situ tuh timbangan badan aku tuh masih sekitar 45-an gitu loh teman-teman. Nah, kalian tahu berapa timbangan aku sekarang? Timbangan aku sekarang adalah 55 kilo ya teman-teman. Berat ya. Aku tuh sekarang udah merasa sesek sih sebenarnya. Bahkan pakaian aku tuh banyak yang udah ngetat gitu aku pakai. Banyak sih yang udah nggak bisa aku pakai, malah kayak celana tuh malah nyangkut di paha aja gitu loh, nggak bisa naik lagi. Tapi itu tuh yang buat orang tuh malah mikirnya aku tuh udah sukses teman-teman. Sebenarnya kalau soal sukses tuh belum ya teman-teman. Aku tuh di sini belum sukses. Aku tuh masih berjuang untuk sukses. Nah itu juga untuk kalian, semoga kalian juga terus berjuang untuk sukses.
Nah, di sini tuh aku mau jelasin kalau aku di sini masih proses berjuang untuk mendapatkan $10. Nah, $10 itu untuk aku nanti mengajukan pin action. Kalau kita belum punya pin action, walaupun kita sudah bergaji di YouTube, itu tuh nggak ada artinya teman-teman, karena kita ngambil gaji dari YouTube tuh harus pakai pin action itu. Nah, aku tuh masih berjuang di situ. Nah, jadi kalau kalian kira aku tuh udah sukses, aku tuh sekedar klarifikasi ya teman-teman. Biar jangan ada yang salah paham gitu. Nah, di sini tuh aku tuh masih berjuang mengumpulkan $10 dan aku tuh baru dapat berapa? Sulit ya, teman-teman. Jangan kalian kira setelah aku tuh monet dan aku tuh bisa gampang. Nah, justru di saat kita tuh selesai monet, di situ tuh perjuangan kita sesungguhnya dimulai. Jadi waktu dulu aku masih ngumpulin 1K dan 4K tuh semangat ya. Nah, di sini tuh aku tuh nggak pernah mikirin down ya teman-teman. Walaupun aku lihat hasil dari video aku tuh hanya beberapa ribu malah ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak yang nggak ngambil ke situ pusing. Jadi banyak yang ngira tuh kalau aku tuh lanjut nge-YouTube tuh kayak yang udah wow gitu. Enggak ya, aku tuh hanya mencoba untuk selalu konsisten, nggak mandang uangnya ya teman-teman. Aku menikmatin pekerjaan ini dan aku tuh kayak yang ngelakuinnya itu setulus hati dan seneng aja gitu ngelakuinnya. Jadi kayak yang nggak merasa terbebani gitu. Walaupun sedikit banyaknya, nggak munafik ya teman-teman, pasti kita mengharapkan imbalan dari sini, tapi aku tuh nggak terlalu mengharap yang gimana gitu, nggak terlalu memporsihkan ke sini karena kan ini hanya untuk iseng-iseng ya teman-teman. Jadi kayak yang ya udah biarin berjalan dengan sendirinya. Nah, itu dia yang buat aku tetap selalu konsisten. Padahal sebenarnya tuh aku banyak magernya loh teman-teman. Aku tuh banyak liburnya buat video. Cuman karena aku dari awal-awal dari sana-sananya itu udah sering nyetok video. Nah, dari situ tuh aku walaupun mager seminggu pun aku tuh aman teman-teman. Nah, jadi dari situ tuh maka pikir mereka tuh aku tuh sekarang tuh kayak yang gimana gitu. Padahal pahit ya teman-teman. Kalau kalian mau jadi YouTuber, kalian tuh harus bisa punya mental yang kuat dan kalian tuh harus bisa nerima resiko dan apanya lah pokoknya resiko dari YouTube ini ya kita tuh nggak dibayar mahal gitu, apalagi konten kreator seperti aku. Nah, kita tuh tergantung peruntungan nasib aja nih teman-teman. Kalau memang nasib kita mujur di sini, kalau memang hoki kita bagus, nah insya Allah Allah tuh akan kasih. Jadi kita jalani aja dulu, kita semangat aja dulu. Boleh mager-mager ya teman-teman. Pokoknya kalian yang untuk berjuang untuk 1K dan 4K-nya, aku doain kalian tuh segera selesaikan dan segera monet dan kita berjuang sama-sama nyari dolar. Walaupun nyari dolar itu jauh lebih sulit daripada nyari jam tayang ya teman-teman. Dulu tuh aku dapat jam tayang 2 jam aja tuh udah seneng banget loh teman-teman. Kayak wah, aku sampai ada nih yang 2 jam nontonin video aku. Itu tuh kayak suatu prestasi aja sih menurut aku. Nah, giliran aku udah monet, aku tuh jangankan nyari 2 jam ya teman-teman. Dalam satu hari tuh aku bisa dapetin 200 jam gitu. Tapi itu tadi aku nggak nyari jam tayang lagi. Jadi kayak ya berarti dulu susah nyari jam tayang, sekarang nyari jam tayang tuh gampang banget. Bahkan dalam 28 hari tuh aku dalam sebulan tuh bisa mencapai 2000 jam tayang gitu. Setelah monet ya. Dulu nyari 2000 jam tayang, Masya Allah luar biasa ya perjuangannya. Nah, sekarang aku nyari dolar dan ternyata nyari dolar itu lebih sulit ya teman-teman dari nyari jam tayang. Tapi ya udah, kita jalanin aja, kita nikmatin aja, kita syukurin aja. Yang penting kita tuh selalu semangat dan selalu bekerja keras, itu aja. Soal hasil serahkan aja sama yang di atas ya teman-teman. Oke deh, ternyata aku udah banyak banget ngoceh. Aku tuh agak sedikit gimana ya, hati aku agak sedikit ada yang ganjel nih teman-teman, karena ada beberapa yang DM dan WA aku gitu. Nah, jadi aku lepasin di sini, nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy dan semoga kalian tetap suka ya dengerin curhatan aku. Karena di mana lagi nih aku mau curhat kalau nggak ke kalian? Karena kalian tuh adalah bestie-bestinya aku, penyemangatnya aku.
Pokoknya semenjak kenal kalian semua tuh, aku tuh berasa kayak punya banyak temen gitu. Karena sekarang tuh kayak kalau udah cerita di dubbing gini tuh kayak plong gitu, kayak rasanya tuh udah mencurahkan segala isi hati, enggak sih? Aku tuh nggak tahu ya teman-teman, kayaknya kalau selesai dubbing, kalau aku tuh punya unek-unek di hati dan terungkap di dubbing aku, setelah itu aku rasa plong banget loh teman-teman. Karena kenapa? Aku tuh merasa banyak yang denger gitu, apalagi kalian komentarkan, kalian kasih aku support dan semangat. Nah, di situ tuh yang buat hati aku sedikit plong. Nah, sekarang ini itulah yang buat hati aku sedikit mengganjal. Cuman aku nggak bisa terlalu detail untuk menjelaskannya ya teman-teman, tapi intinya tadi tuh aku punya ganjalan di dalam hati yang memang sesak sekali rasanya napas ini untuk mengatakannya, tapi ya udah deh. Dengan aku bercerita seperti ini, setidaknya aku udah melepaskan sedikit beban aku ya teman-teman, karena bercerita kepada seseorang itu penting sih. Cuman untuk saat ini selain suami aku dan mama aku tuh nggak percaya sama siapapun ya teman-teman. Nggak tahu kenapa sekarang tuh aku udah kayak yang susah banget percaya sama orang, terutamanya orang terdekat ya. Makanya tuh sekarang semenjak aku punya teman online, banyak banget yang DM. Itu tuh kan aku nggak kenal sama mereka, tapi mereka tuh rasanya deket banget sama aku. Saat mereka nanya, Bunda kenapa gitu, kalau aku misalnya bikin instastory gitu kan, mereka tanya, Bunda kenapa, cerita aja nggak apa-apa. Kayaknya tuh enak banget ya gitu. Sementara kan kita nggak saling kenal, nggak tahu juga, nggak pernah ketemu, tapi seperhatian itu gitu. Aku lebih baik mencurahkan isi hati aku tuh kepada orang lain seperti itu daripada kepada orang yang aku deket gitu loh teman-teman. Aku tuh sekarang kayak yang menjaga banget untuk ucapan, untuk kata-kata tuh aku jaga banget sekarang. Karena aku tuh semakin kesini tuh semakin lebih berhati-hati gitu, semakin dewasa tuh semakin mengurangin untuk pergaulan. Jadi kayak pergaulan tuh memang penting ya teman-teman, cuman aku sedikit membatasi gitu. Aku tuh nggak terlalu mau terjerumus lagi gitu, karena pergaulan itu tuh kayak yang bisa merubah kita ya. Di saat kita berteman sama orang yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang baik juga. Tapi di saat kita berteman sama orang-orang yang buruk, nah di situ pribadi kita berubah ya teman-teman. Aku udah alami dan aku udah merasakannya. Jadi aku di sini tuh kayak lebih membatasi gitu. Kalian gimana nih teman-teman? Kalian gitu juga nggak sih kayak yang membatasi untuk bergaul gitu loh? Aku seperti itu dan aku sekarang di posisi seperti itu. Nggak tahu deh kenapa ya teman-teman, kayak yang lebih banyak berhati-hati ya semakin tua. Oke deh teman-teman, aku tuh nggak menjelaskan isi video. Aku di sini hanya bertujuan untuk cerita dan curhat sama kalian. Nah, di sini tuh aktivitas aku nggak banyak. Aku di sini cuman share masak-masak aja. Dan di sini tuh aku masak simple ya teman-teman. Ini tuh inspirasi menu harian desa yang sangat sempurna, yang sangat Endulita Sonata. Pokoknya itu menu yang sederhana tapi bisa bikin nasi habis. Nah, aku tuh tadi masak tempe goreng dan aku masak sambal ikan. Nah, ini terakhirnya aku bening sawi pahit ya teman-teman. Karena akhir ini tuh aku panas dalam gitu loh teman-teman. Jadi kayak yang pengen makan yang seger-seger gitu, kayak kuah-kuahan, sop-sop gitu. Semalam aku udah masak sop, jadi kayaknya pengen sayur bening gitu. Nah, aku mau makan sayur bening ini. Nah, ini dia menu aku hari ini ya teman-teman. Semoga bisa terinspirasi nih kalau kalian lagi bingung untuk milih menu masakan untuk hari ini. Terima kasih ya aku ucapkan untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang ingin berteman baik dengan aku, bisa follow Instagram aku di Dina Kurniawati 573. Untuk kalian yang ingin samaan nih barang-barangnya sama yang ada di dapur aku, kalian bisa cek deskripsi box. Apa sih cara ngomongnya, pokoknya kalian bisa cek deskripsi aku ya teman-teman. Di situ udah aku cantumin link-link Shopee, tempat-tempat aku belanja, pokoknya udah aku recommended banget, udah aku cek semuanya aman. Jadi kalian kalau mau samaan bisa cek aja ya teman-teman. Nah, di sini aku mau ngasih anak-anak aku makan karena ini tuh kebetulan pagi hari, abang juga mau berangkat sekolah. Ini tuh sebelum video yang kemarin ya, tapi aku tayangin video yang kemarin duluan.
Di sini aku juga mau makan dulu karena ini tuh udah pukul 8 pagi gitu ya. Udah siangan aku makannya. Aku makan pakai menu yang sederhana tapi mantul. Ini dia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.